Cerita Fabel Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kumpulan cerita pendek fabel, bagian kedua. Kisah kancil cerdik dan monyet yang lisik. Di sebuah hutan yang rimbun, tinggallah seekor kancil yang cerdik dan lincah. Kancil ini terkenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai masalah. Di sisi lain hutan, hiduplah seekor monyet yang jago trik dan licik. Suatu hari, saat sedang mencari makanan, kancil dan monyet bertemu di tengah hutan. Kancil dan monyet saling menyapa, dan monyet langsung mengajak kancil mencari makanan bersama. Monyet menunjukkan sebuah pohon pisang tinggi, yang penuh dengan pisang yang lezat. Dia berkata akan membantu kancil mengambil buah pisang itu. Monyet berjanji akan membagi pisang-pisang itu pada kancil. Monyet mau membantu dengan syarat, kancil harus mau badannya diikat dengan tali pada pohon pisang itu. Monyet kemudian memanjat pohon dan mencapai pisang-pisang itu. Dia memakan pisang-pisang itu di atas pohon, lalu melemparkan kulit pisangnya ke bawah. Kancil marah. Dia kesal karena monyet ingkar janji tak memberikannya pisang. Setelah itu, monyet segera turun dari pohon dan kabur dengan cepat membawa pisang-pisang itu, meninggalkan kancil yang terjebak dengan tali yang diikatkan padanya. Kancil merasa tertipu oleh monyet yang lisik, namun dengan kecerdasannya, kancil segera mencari cara melepaskan diri. Dia menggigit tali itu, lalu menggoyang-goyangkan badannya. Tali pun terlepas. Kancil kemudian mengejar monyet dan berhasil menangkapnya saat monyet sedang asyik makan pisang. Monyet minta maaf. Kancil memperingatkan monyet untuk tidak pernah lagi melakukan trik lisik kepada siapapun. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdasan dan kelisikan tidak selalu berjalan seiring. Kita harus bijaksana dalam menggunakan kecerdasan kita dan tidak memanfaatkannya untuk merugikan orang lain. Itulah kisah kancil yang cerdik dan monyet yang lisik. Sampai bertemu di cerita fabel selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe cerita fabel Indonesia ya. Persaingan Raja Hutan. Di dalam hutan yang lebat dan sunyi, hiduplah 3 raja hutan yang perkasa. Pertama adalah singa, sang raja yang gagah dan kuat. Kedua adalah serigala, yang cerdik dan gesit. Dan ketiga adalah harimau, yang perkasa dan ganas. Setiap raja hutan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat dan terhebat di antara mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah perlombaan untuk menguji kecepatan dan kekuatan mereka. Perlombaan dimulai, dan ketiga raja hutan melaju dengan cepat melewati pepohonan dan semak-semak, saling berusaha melampaui satu sama lain. Singa menggunakan kekuatannya untuk melompati rintangan, serigala menggunakan kecerdikannya untuk menemukan jalan pintas, dan harimau menggunakan kekuatannya untuk melewati hambatan-hambatan. Namun, ketika mereka hampir mencapai garis finish, harimau tersandung batang pohon yang tersembunyi di semak-semak dan jatuh tergelincir. Singa dan serigala terus berlari, saling bersaing ketat untuk menjadi yang pertama mencapai garis finish. Akhirnya, singa berhasil melintasi garis finish dengan cepat, diikuti oleh serigala. Singa pun dinyatakan sebagai pemenang perlombaan, dan dia merasa bangga atas kemenangannya. Namun, dia juga belajar bahwa kekuatan saja tidak cukup tanpa kecepatan dan kecerdikan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa persaingan yang sehat dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi yang terpenting adalah belajar dari pengalaman dan menghormati kelebihan orang lain. Itulah cerita fabel persaingan raja hutan antara singa, harimau, dan serigala. Sampai jumpa pada cerita fabel selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah jerapah dan zebra.
Di padang rumput yang luas, tinggallah seekor jerapah yang tinggi dan anggun. Jerapah ini dikenal karena tinggi badannya, yang menjulang tinggi di atas pohon-pohon, membuatnya bisa mencapai daun-daun yang tinggi. Di sisi lain padang rumput, tinggallah seekor zebra yang lincah dan penuh semangat. Zebra ini memiliki belang-belang hitam dan putih yang mempercantik tubuhnya. Meskipun berbeda dalam penampilan dan cara hidup, jerapah dan zebra adalah teman yang baik dan selalu bersama dalam berbagai petualangan. Suatu hari, ketika sedang bersama-sama menjelajahi padang rumput, jerapah dan zebra menemui sebuah sungai yang sangat lebar dan deras alirannya. Jerapah yang tinggi berpikir untuk merentangkan lehernya yang panjang ke sisi lain sungai, agar zebra bisa menyeberang di atasnya. Dengan kesabaran dan ketelitian, zebra berhasil menyeberang sungai dengan selamat, menggunakan leher jerapah. Setelah zebra selamat menyeberang, giliran jerapah yang harus menyeberang sungai. Karena jerapah memiliki kaki yang panjang, dia bisa menyeberang sungai dengan mudah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran dan kerjasama dapat membantu kita mengatasi rintangan dan bahaya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Itulah cerita kisah jerapah dan zebra. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe Cerita Fabel Indonesia ya. Kisah Kancil dan Badak. Di hutan yang lebat, tinggallah seekor kancil yang cerdik bernama Kiki, dan seekor badak yang kuat bernama Bima. Keduanya adalah sahabat yang baik, meskipun sangat berbeda satu sama lain. Suatu hari, ketika hutan dilanda kebakaran, semua hewan di hutan berlarian menyelamatkan diri. Kiki dan Bima berdua terjebak di tengah hutan yang terbakar, tidak tahu harus melakukan apa. Kiki yang cerdik punya ide untuk menyelamatkan diri dan Bima. Kiki melihat sebuah gua kecil di dekatnya dan memberitahu Bima, "Bima, ikuti aku ke gua itu, kita akan selamat di sana," kata Kiki. Bima yang awalnya ragu, akhirnya mengikuti Kiki ke gua kecil itu. Kiki dan Bima masuk ke dalam gua, menyelamatkan diri dari kebakaran. Setelah kebakaran mereda, Kiki dan Bima keluar dari gua dan melihat hutan yang hangus terbakar. Kiki dan Bima berjalan di antara pohon yang terbakar, merasa sedih melihat kerusakan yang terjadi. Dari situ, semua hewan belajar bahwa dalam situasi sulit, kerjasama dan kecerdasan dapat menyelamatkan nyawa, dan bahwa setiap hewan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Dan sejak itu, Kiki dan Bima tetap menjadi sahabat yang baik, selalu siap membantu satu sama lain, dan hewan-hewan lain di hutan yang indah itu. Itulah kisah persahabatan Kiki Kancil dan Bima Badak. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe Cerita Fabel Indonesia ya. Kisah Gajah dan Semut. Di sebuah hutan yang rindang, seekor gajah besar yang sedang berjalan-jalan. Tanpa sengaja, kakinya menginjak sarang semut, membuat semut-semut kecil itu marah. "Maaf, saya tidak sengaja menginjak sarangmu. Apakah kalian baik-baik saja?" kata gajah. "Kami tidak baik-baik saja. Kamu telah merusak rumah kami. Kami akan membalas perbuatanmu," ujar semut-semut itu. Gajah tersenyum lebar. Dia merasa lucu melihat semut-semut kecil itu marah padanya. Keesokan harinya, gajah sedang asyik minum di tepi sungai. Tiba-tiba, datanglah sekelompok semut yang membawa daun seberat mungkin. "Hai, gajah, kami semut mampu membawa daun seberat apapun. Bagaimana denganmu?" kata semut pemimpin. "Tentu saja, aku bisa membawa lebih dari itu," ujar gajah. Gajah mengangkat sebuah batu besar dengan belalainya dan membiarkannya jatuh di depan semut-semut itu. "Baiklah, kalau begitu, kami akan membuat lubang di batu ini. Buktikan bahwa kamu bisa melebihi apa yang kami lakukan,"
ujar pemimpin semut. Gajah tersenyum dan mengangkat batu itu dengan lembut. Dengan mudah, ia meletakkannya di tepi sungai. Gajah berkata, "Apakah itu sudah cukup?" Semut-semut itu terkejut melihat betapa mudahnya bagi gajah untuk mengangkat batu besar itu. Semut-semut itu belajar bahwa meski gajah besar dan kuat, ia tidak sombong. Mereka pun menjadi teman baik. "Maafkan kami karena kami telah salah menghakimi kamu, gajah. Kamu ternyata baik hati dan tidak sombong," kata semut. "Tidak apa-apa, kita semua bisa belajar dari kesalahan. Sekarang, mari kita menjadi teman dan saling membantu di hutan ini," balas gajah. Sejak saat itu, gajah dan semut-semut itu menjadi teman yang selalu saling membantu dan melindungi satu sama lain di hutan yang indah itu. Dari cerita ini, kita belajar bahwa ukuran dan kekuatan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah hati yang baik dan kemauan untuk belajar dari orang lain, tak peduli seberapa kecil atau besar mereka. Dan begitulah kisah gajah dan semut, di mana persahabatan dan saling pengertian mengalahkan perbedaan ukuran dan kekuatan. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe Cerita Fabel Indonesia ya.